memproduksi produk gitu ya, seperti itu. Tapi gitu ya, banyak dipengaruhi oleh percepatan transformasi digital ya. Kemudian juga perubahan-perubahan model bisnis yang ada gitu ya. Apalagi ketika kemudian kemarin terjadi COVID gitu ya. Ketika COVID terjadi itu kan kemudian banyak sekali perubahan ya, perubahan bagaimana kemudian orang itu melakukan bisnis, bagaimana orang itu kemudian bekerja, melakukan pekerjaannya itu kan kemudian banyak berubah, di mana kemudian transformasi digital itu perubahannya sangat signifikan ya. Kemudian juga apa namanya dinamika organisasi saat ini itu juga dihadapkan pada isu-isu terkait dengan sustainability atau keberlanjutan ya, sampai dengan kita pun di MM kemudian membuka konsentrasi sustainability gitu ya, yang itu merupakan salah satu outcome dari hibah yang kita peroleh dari Uni Eropa ya, seperti itu. Nah, sehingga ini kemudian ya apa namanya perubahan-perubahan tersebut itu kemudian merubah eh, apa namanya karakter generasi yang ada, karakter tenaga kerja gitu ya. Dan itu terjadi lintas generasi ya. Apa namanya organisasi dihadapkan dengan apa namanya karakter-karakter generasi yang berbeda-beda gitu ya, dan itu perbedaannya signifikan gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga eh, tadi seperti saya sampaikan bahwa kemudian keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing gitu ya, itu tidak lagi kemudian bertumpu atau bersandar pada aset fisik ya, seperti itu. Ya, tetapi juga pada apa? Tapi pada manusianya yang ada di dalam organisasi itu gitu. Termasuk di dalamnya adalah leadership ya, faktor kepemimpinan dan kemampuan organisasi untuk merubah ke arah yang berkelanjutan gitu ya. Ketika organisasi itu punya prestasi, dia bisa meraih atau memiliki keunggulan bersaing. Kemudian yang menjadi tantangan selanjutnya adalah bagaimana organisasi itu mampu sustain, dia mampu bertahan gitu, untuk kemudian dia bisa mempertahankan itu ya, karena itu tidak mudah dengan ketika organisasi dihadapkan dengan kondisi yang seperti saya sampaikan tadi ya. Sehingga ketika kita berbicara leadership dan manajemen development gitu ya, kemudian kita berbicara organizational development ya, ini menjadi dua pilar kunci di dalam pengelolaan sumber daya manusia kontemporer ya. Karena apa? Karena ketika kita berbicara leadership management development ya, kita berbicara bagaimana LMD ini itu bisa membangun kapabilitas individu ya dan kolektif pimpinan ya. Sementara OD, Organization Development, itu dia memastikan sistem, kemudian struktur, kemudian proses, kemudian budaya, ya, budaya organisasi itu bisa menopang perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Ya, jadi ketika kita berbicara, jadi ketika kita, misalnya teman-teman masuk gitu ya ke dalam tim strategik organisasi. Nah, teman-teman akan kemudian mengarah ke sini. Bagaimana kemudian leadership itu berperan dalam perubahan organisasi. Bagaimana OD itu kemudian harus kemudian dibangun agar kemudian mereka bisa apa ya, menopang gitu ya, menopang perubahan-perubahan yang ada ya. Jadi apakah kemudian budayanya harus berubah ya? Ada perubahan di budaya organisasi. Ya, strukturnya harus berubah ya. Apakah kemudian strukturnya yang kemudian sifatnya lebih apa ya, lebih birokrasi gitu ya, birokratis, itu perlu diubah kemudian agar lebih lebih fleksibel misalnya. Ya, yang dulu sifatnya rigid gitu ya, kemudian berubah ke arah yang lebih fleksibel.
ya ketika harus dihadapkan dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, teman-teman bayangkan kalau misalnya dari sisi leadership-nya tidak ada perubahan, ya ketika ada perubahan di sana organisasi kemudian ya tetap tetap aja strukturnya nggak berubah atau culture-nya tidak berubah, ya. Karena ketika kita berbicara culture, kita berbicara perilaku ya teman-teman ya, behavior, ya. Jadi bagaimana kita bisa membentuk behavior people yang ada di dalam organisasi, itu dia bisa mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Itu ketika kita berbicara culture, ya. Jadi bagaimana membentuk behavior people di dalam organisasi itu agar kemudian mengarah seperti apa yang diharapkan oleh organisasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Itu, ya. Oke. Nah, eh, jadi harapannya nanti teman-teman ya, teman-teman nanti mampu nih menjelaskan konsep ya tujuan pendekatan leadership dan manajemen development itu sebenarnya apa ya. Kemudian tantangan LMD dalam organisasi modern itu seperti apa ya. Kegagalan dan keberhasilan perubahan organisasi itu perlu teman-teman bisa kemudian mengkaji gitu ya. Kira-kira kemudian kenapa gitu ya gagal, kenapa bisa berhasil misalnya seperti itu ya. Atau misalnya gini, kalau misalnya teman-teman lihat BCA atau Mandiri lah, kenapa sih mereka bisa kemudian menjadi leader di perbankan gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengintegrasikan kemudian antara leadership management development dengan OD gitu ya, dengan organizational development ya, itu kemudian akan menjadi krusial. Apalagi kemudian kalau kita kaitkan dengan ini apa namanya, dengan aspek sustainability ya, seperti itu. Oke, ini teman-teman sudah pada maghriban belum? Kalau saya sudah. Ada yang belum? Kalau ada yang belum, monggo silakan maghrib terus nanti langsung join lagi gabung di sini ya. Oke, oke, teman-teman semuanya. Nah, mana tadi ya? Sebentar. Oke. Nah, ketika kita berbicara leadership management development ya teman-teman ya, eh leadership management development ya, jadi pengembangan manajemen kepemimpinan ya. Nah, ketika kita berbicara pengembangan manajemen kepemimpinan ya, maka kemudian kita tidak hanya berbicara terkait tadi yang saya sampaikan eh, pelatihan-pelatihan saja gitu ya. Tetapi kita berbicara terkait dengan desain, terkait dengan arsitektur, ya, arsitektur pengembangan ya kepemimpinan di dalam organisasi itu seperti apa gitu. Nah, itu ketika kita berbicara leadership management development. Ya, jadi kalau LMD itu menekankan pembentukan kapasitas ya seorang pemimpin yang itu dia memiliki visi, dia punya sense making, dia punya moral judgment, ya. Kemudian juga dia punya kemampuan untuk memobilisasi perubahan dalam situasi-situasi yang cenderung ambigu gitu ya. Nah, itu kan tidak mudah untuk bagi seorang pemimpin gitu, ya. Jadi apa namanya? Ini yang kemudian perlu dipahami. Ya, sementara ketika kita berbicara kalau kita bandingkan dengan manajemen development gitu ya, maka kemudian ya kalau manajemen development ya pengembangan manajemen gitu. Jadi lebih pada penguatan kapabilitas analisisnya. Ya, jadi bagaimana mengambil keputusan berbasis data, ya, kemudian pengelolaan sumber daya yang dimiliki, kemudian bagaimana menerjemahkan
dengan strategi ke arah eksekusi ya dalam actionnya seperti apa. Nah, itu kita berbicara manajemen development. Tapi ketika kita berbicara leadership development tadi ya, leadership management development, kita berbicara tentang tadi ya, apa namanya, eh, arsitektur strategis pengembangan leadership di dalam organisasi itu seperti apa. Oke, pendekatan kontemporer itu melihat leadership development, kemudian manajemen development gitu ya, itu sebagai satu kapabilitas yang sifatnya dinamis. Jadi dia akan kemudian selalu berubah mengikuti lingkungan yang itu juga berubah gitu ya. Jadi dia akan memperbarui kompetensi yang dimiliki oleh siapa? Oleh leader ya, sejalan dengan perubahan-perubahan lingkungan eksternal. Nah, ini ya, jadi leader harus kemudian bisa membaca itu gitu ya, teman-teman ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana mengarah visi dengan perubahan tadi gitu ya, pengaruh, nilai dan kemampuan memimpin perubahan. Nah, pendekatan kontemporer itu gitu ya, ini sebenarnya akan saling melengkapi dengan apa namanya, melihat keduanya itu akan saling melengkapi ya. Nah, kenapa sih kemudian organisasi itu perlu mempertimbangkan faktor leadership management development ya. Eh, yang pasti organisasi itu akan mempertimbangkan ini karena faktor bagaimana untuk memastikan bahwa keberlanjutan organisasi itu akan terjadi ya. Jadi maksudnya menjamin keberlanjutan organisasi itu melalui apa yang disebut kalau di pengelolaan sumber daya manusia atau manajemen SDM itu terkait dengan succession planning ya. Jadi perencanaan suksesi kepemimpinan ya itu harus dilakukan. Untuk apa? Untuk menjamin keberlanjutan organisasi. Ya, kemudian juga mempersiapkan pemimpin yang adaptif ya dalam menghadapi ketidakpastian. Ini juga tidak mudah, teman-teman. Karena apa? Leader itu bukan tercipta atas bim salah bim gitu ya. Kamu ditunjuk kemudian dia mampu. Secara title iya gitu. Secara posisi iya gitu. Tapi bagaimana dengan kemampuannya dia gitu. Ya, teman-teman saya kira kemudian bisa melihat ya, ketika teman-teman terekspos dengan berita-berita ya, leadership ya yang ada di Indonesia misalnya khususnya di pemerintahan. Ya, terkadang kan orang itu menempati posisi tersebut bukan karena kompetensinya gitu, tapi karena ada power-power yang lain ini yang kemudian berpengaruh sehingga dia berada di posisi tersebut gitu. Nah, dia tidak punya kompetensi itu. Nah, ketika tidak punya kompetensi itu, ketika terjadi perubahan gitu kan ya, maka kan kemudian tidak bisa beradaptasi ya untuk terhadap perubahan tersebut ya dampaknya kemudian akan kemana-mana ya. Nah, kemudian juga ya, tujuan strategis dari leadership management development ini adalah organisasi itu perlu menyelaraskan ya perilaku pemimpin dengan strategi dan nilai organisasi. Ini menjadi penting ya. Eh, saya baru tahu tadi sore sempat ngobrol gitu ya dengan eh, salah satu dosen gitu ya. Kita melihat dua universitas yang ketika rekrutmen itu kita lihat eh, apa namanya memiliki penekanan-penekanan yang berbeda gitu. Ya, yang satu adalah ketika merekrut dosennya itu melakukan penekannya adalah pada kesamaan value. Dia nggak harus IPK-nya tinggi untuk diterima, tapi value-nya ini harus kuat, ya, selaras banget dengan organisasi. Sementara yang satu itu dia nggak terlalu align dengan value-nya organisasi gitu. Tapi yang penting udah S3 gitu. Gitu. Yang direkrut udah S3 atau udah mau selesai S3 gitu. Ya, tapi nggak usah align-align banget value-nya nggak apa-apa.
Nah, ketika dalam jangka panjang gitu ya, dampaknya ini baru terasa gitu ya. Makanya organisasi itu makanya perlu untuk menekankan bahwa ketika proses rekrutmen itu kita menyamakan value-nya dulu ya, kompetensinya nanti ya, knowledge and skill-nya nanti dulu gitu. Tapi sama dulu value-nya. Ya, karena ketika sudah bergabung itu nanti by proses gitu ya, by the times ya, dengan berlalunya waktu itu akan bisa semakin meningkat ketika kita berbicara knowledge dan skill. Nah, jangka panjangnya kemudian kelihatan perbedaannya ketika berjalan gitu. Ya, bagaimana kemudian ya kebijakan-kebijakan itu dibuat gitu. Ya. Jadi ketika yang value-nya kuat, maka dia akan teguh terhadap value tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ini adalah sama-sama dua universitas yang memiliki karakter Islami gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, maka ini akan berbeda. Yang betul-betul kuat pada value-nya, maka orang yang kemudian dia hire dengan berjalannya waktu, dia akan konsisten gitu. Ya, dia tidak akan terpengaruh dengan capaian-capaian yang bagaimana untuk meraih itu tidak akan mengambil jalan-jalan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki. Nah, itu ya teman-teman, itu jangka pendek mungkin tidak terasa, tapi dalam jangka panjang itu terasa sekali. Ya, nah, eh, kemudian tujuan strategis dari leadership management development yang lain itu adalah ya eh, bagaimana organisasi itu memiliki kualitas pengambilan keputusan dan etika kepemimpinan yang baik, yang tinggi ya, yang bagus gitu ya, seperti itu. Nah, itu salah satu tujuan dari leadership management development. Ya, eh, sekarang apalagi ketika kita berbicara digital transformation, kita berbicara artificial intelligence, ya, itu tidak bisa jadi faktor etika itu tidak bisa diabaikan. Nah, di sini pemimpin itu harus menjadi seorang panutan, contoh gitu. Dia juga harus memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang bagus. Nah, keputusan yang bagus punya punya kemampuan mengambil keputusan, kemudian bisa mengambil keputusan yang tepat, itu kan juga tidak bim salah bim, ya. Dia perlu knowledge, dia perlu skill, dia perlu data, pemahaman tentang data, sehingga dia bisa mengambil keputusannya secara baik gitu loh. Ya, jadi tidak kemudian merugikan organisasi. Ya, secara etika ya juga kemudian tidak merugikan orang lain. Ya, tidak kemudian apa namanya? Melanggar ya regulasi ya hal-hal yang sifatnya legal ya seperti itu. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman membaca e-booknya itu gitu ya, ada beberapa model penting di dalam leadership management apa namanya leadership management development gitu ya. Ada yang namanya kompetensi based model. Ya, ketika kita berbicara kompetensi based model ini, itu dia akan menekankan pada pengembangan kompetensi kepemimpinan kunci atau key leadership ya. Apa saja itu gitu ya. Ya, strategic thinking ya, kemudian apa namanya? Change leadership ya, kemudian ethical leadership gitu ya. Nah, ini key apa namanya? Leadership kompetensi ya. Jadi berpikir strategis ya, kemudian dia bisa memimpin perubahan dalam organisasi gitu ya, ketika dihadapkan dengan perubahan-perubahan yang ada, kemudian kepemimpinan yang beretika ya. Nah, eh
Yang kemudian agak risky ya teman-teman, itu adalah ketika eh, ketika sifatnya itu terlalu normatif ya. Jadi kompetensi based model ini kelemahannya itu adalah resiko terlalu normatif dan agak kurang kontekstual. Sehingga ini yang kemudian perlu dipertimbangkan oleh organisasi ya ketika mau memilih kompetensi based model. Nah, kemudian ada yang lain adalah experience based leadership ya. Ini kemudian berbasis pada prinsip di mana kepemimpinan itu akan berkembang, terutama ketika dia mengalami atau sudah melalui pengalaman-pengalaman yang cukup menantang. Ya, jadi ada challenge assignment. Ya, jadi ketika kita berbicara apa namanya aspek ini gitu ya, atau model ini dia kemudian akan menekankan aspek-aspek learning agility dan refleksi ya, karena di sini ada pengalaman nih yang sudah ada, dia akan belajar dari pengalaman tersebut ya, dengan adanya pengalaman pun dia kemudian akan semakin cepat ya untuk kemudian beradaptasi ya, makanya kemudian ada agility ya selain dari refleksi. Oke, kemudian ada yang disebut collective leadership ya teman-teman, collective leadership development. Jadi ini adalah fokusnya pada kepemimpinan sebagai fenomena sosial dan kolektif. Dan ini cenderungnya kita di Indonesia juga arahnya ke sini ya. Eh, jadi dia tidak melihat individu sebagai satu hero ya, tapi lebih bersifat ada kebersamaan yang mengarah ke sana ya. Nah, ini cocok untuk organisasi-organisasi yang berbasis tim atau yang dia ini apa namanya perusahaan-perusahaan yang knowledge intensif. Jadi banyak apa namanya bersandar pada pengetahuan-pengetahuan ya. Kemudian juga agile organization. Nah, ini dia akan kepada collective leadership development. Kemudian ada identity based leadership development ya teman-teman ya. Kalau ini dia menekankan pada ini apa namanya identitas diri sebagai pemimpin. Jadi ada leader identity di situ. Jadi ada value, ada purpose gitu ya. Tidak hanya sekedar sifat yang sifatnya adalah teknis. Ya, jadi value-nya apa sih? Purpose-nya apa? Jadi karena apa? Karena ini menjadi penting. Ketika kita berbicara leader, maka akan ada follower. Nah, follower itu kan pengen tahu mereka itu mau dibawa kemana, itu. Ya, seperti itu. Oke, yang lain tuh sebenarnya ada eh, plan development gitu ya. Kalau plan development berarti kan pengembangan yang terencana ya. Jadi apa program-programnya terstruktur ya, pelatihannya sifatnya formal gitu ya. Seperti misalnya ada leadership academy gitu ya, seperti itu. Eh, itu bisa di apa namanya didesain oleh organisasi. Kemudian ada emergent development ya. Jadi ini apa namanya pengembangan atau pembelajaran yang sifatnya itu belajar dari pengalaman, dari krisis, dari tantangan-tantangan yang itu muncul di dalam organisasi ya. Jadi itu dilalui oleh individu atau pemimpin di dalam organisasi. Nah, itu adalah lebih kepada emergent development. Nah, kemudian ada individual versus kolektif leadership development. Ya, jadi ini dari fokus ke individu, kemudian menuju ke kepemimpinan yang kolektif. Nah, itu tadi teman-teman bisa baca gitu ya. Nah, gimana sih kemudian metode dari leadership management development? Ya, banyak sebenarnya. Ya, kan learning itu banyak ya yang bisa dilakukan ya. Bisa dengan action learning, bisa dengan apa namanya? Coaching, mentoring gitu ya, atau bahkan job rotation
ya itu juga bisa kemudian menjadi metode leadership management development. Nah, kemudian juga ketika organisasi itu sudah beroperasi internasional, maka akan ada expatriate assignment, ya. Jadi lebih kepada exposure secara internasional, di mana kemudian pemimpin itu dia juga belajar lintas budaya, ya, cross cultural leadership itu seperti apa sih gitu. Jadi ketika dia kemudian misalnya nih, Mas Maulana nih ditugaskan misalnya ya ke Maroko gitu ya untuk kemudian memimpin Indofood yang ada di sana gitu. Nah, di sana itu kan akan kemudian terekspos dengan operasi di internasional itu seperti apa sih itu ya. Kemudian mengambil keputusan-keputusan di sana ya yang terkait dengan di sana itu sebenarnya budaya host country-nya seperti apa. Nah, itu kan akan kemudian berpengaruh terhadap organisasi. Nah, pemimpin itu kemudian seperti apa, ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya experiential leadership yang itu berbasis pada proyek strategis, ya. Oke, nah, tantangannya apa kemudian ketika kita berbicara leadership management development, ya. Nah, salah satu tantangan utama itu seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, ketika saya menyampaikan strategic human resource development. Maka kemudian tantangan utama dari leadership management development ya dalam organisasi modern sekarang itu adalah strategic misalignment, ya, ketidakselarasan strategik. Gimana itu gitu, ya. Ketika leadership management development itu tidak dikaitkan dengan arah strategi organisasi, ya, kemudian tidak diarahkan sesuai dengan tantangan bisnis nyatanya gitu, ya. Nah, ini kan bahaya gitu, ngapain gitu, ya, padahal harusnya kan bisa selaras, ya. Kemudian juga tantangan yang lain itu adalah konteks blindness, ya. Jadi program itu sifatnya generik, ya, dia tidak sifatnya tidak sensitif terhadap konteks industri yang ada, tidak sesuai dengan budaya nasionalnya seperti apa, tidak sesuai dengan sebenarnya organisasi itu di fase apa sih gitu. Organisasi itu kan ada life cycle-nya. Maka organisasi itu di fase apa gitu. Ya, karena itu juga akan berpengaruh gitu. Ya. Kemudian tantangan yang lain itu adalah ini apa namanya? eh Sifat jangka waktu yang sifatnya pendek ketika kita berbicara leadership management development. Kan ketika kita berbicara kepemimpinan, itu kan kita tidak bisa melihat outcome-nya dalam jangka waktu yang singkat gitu, jangka pendek gitu. Setahun aja belum tentu kelihatan gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga leadership management development yang itu seharusnya didesain sebagai sesuatu yang memang jangka panjang gitu ya. Akhirnya dipaksa untuk kemudian dalam waktu yang pendek. Jadi sifatnya apa kemudian? Sifatnya ya pelatihan-pelatihan instan, ya. Nggak bisa kemudian itu sebagai satu proses yang panjang, ya. Nah, kemudian juga tantangan yang lain itu adalah problem pengukuran ya, teman-teman ya. Karena ketika kita berbicara, coba teman-teman bisa bayangin nggak kalau teman-teman itu kemudian ikut pelatihan leadership gitu, ya. Maka dampaknya itu bisa diukur berapa lama, teman-teman? Kalau saya tanya ya, teman-teman. Teman-teman nih misalnya, Mas Andi dikirim nama perusahaan ikut leadership training misalnya ke Singapura gitu. Kira-kira berapa lama sih organisasi itu bisa mengukur dampak kepemimpinan dari Mas Andi? Gimana, Mas? Kalau dari saya Bu, mungkin ya berapa lamanya itu dari evaluasinya nanti dari pimpinan pimpinan Bu. Nah, iya, berapa lama? Saya pikir tanyanya itu Berapa di lama situ. ya? Iya, Menurut saya yang nih Bu saya ya tanyakan mungkin itu berapa lama? mungkin 3 bulan Bu ya sudah bisa diukur ya. 3 bulan, oke. Mas Alfian,
Mm-mm. 1 tahun. Oke, Mbak Fitri. Mbak Fitri berapa lama Mbak Fitri? Iya Bu, kalau saya rasa sih 1 tahun sih Bu. 1 tahun. Mbak Anissa, tak absen satu-satu. Kalau dari Kalau saya dari sih saya emang sih 2 tahun sih Bu. Berapa bulan Mbak Anissa? Atau berapa tahun? 2 tahun Ibu. Setahun. Oke. Mbak Adiba. Kalau di organisasi saya Ya baru tergantung. kelihatan kalau sudah dikasih jabatan untuk mengaplikasikannya, Bu. Selama dia masih jadi jabatan pelaksana gitu, belum kelihatan hasil pelatihan leadership-nya. Belum terlalu. Mungkin 2 sampai 3, Bu. Oke. Mas Ridwan, Habis tahun, Bu. setahun. Mbak Cynthia, Di tempat saya 1 tahun, Bu. 1 tahun. Mbak Eva, 2 tahun, Bu. 2 tahun. Oke. Mas Maulana, Kayaknya sih Bu, 3 bulan sih Bu. 3 bulan. Tergantung Mbak, industri sih Bu. oke. Mbak Arina, Mungkin kurang lebih 1 tahun Bu kalau itu yang terkait impact secara bisnis dan yang lainnya. Kalau ke timnya mungkin bisa di bawah 1 tahun. oke. Mas Farhan, Kurang lebih 1 tahun nih, Bu. 1 tahun. Oke. Mbak Tia, Kalau di tempat saya kurang lebih 6 bulan, Bu. 6 bulan. Oke. Mas Adi, berapa lama Mas Adi? Kurang lebih 1 tahun, Bu. 1 tahun. Mas Axel, Mas Axel. Kalau di Oh Mbak, sorry sorry saya maaf kurang Mbak. lebih 1,5 tahun. Kalau di saya Sa- kurang lebih iya 1,5 tahun. satu setengah Oke. tahun sampai 2 tahun, Bu. Oke. Itu di perusahaan apa Mbak? Mbak Moza. Karena itu di perusahaan apa Bu namanya di perusahaan sendiri kan Bu. Jadi kita harus iniin timnya harus ini Bu. Oke. Mas Bahri. Izin Ibu, maaf Oktam lagi di jalan soalnya Ibu. Kalau di Oke. tempat saya itu biasanya ada yang tergantung posisinya sih, Ibu. Ada yang per 3 bulan, ada yang perpanjangannya per tahun gitu Ibu. Oke. Enggak, saya tidak melihat dia sebagai posisi, tapi kalau misalnya kita mengirim karyawan itu untuk ikut pelatihan leadership gitu ya, kira-kira dampaknya itu bisa kelihatan harus kita ukur itu berapa lama? Kalau saya kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan Ibu. 3 bulan sampai 6 bulan. Oke. Nah, ini riset ya teman-teman ya, riset di banyak organisasi gitu ya. eh Pelatihan-pelatihan yang sifatnya soft skill seperti itu, apalagi leadership, itu baru bisa kelihatan diukur dampaknya gitu ya, termasuk return on investasinya gitu ya. Itu 6 sampai 36 bulan gitu. Nggak bisa kalau kita melihatnya itu sebentar, itu nggak bisa gitu. Karena yang memang belum bisa berdampak gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini kan sebenarnya menjadi sesuatu yang menarik ya untuk kemudian dikaji oleh organisasi gitu ya. Nah, kalau sekarang saya tanya ya, eh kegagalan leadership management development itu biasanya disebabkan oleh apa, teman-teman? Apa tadi Bu? eh Kegagalan leadership management development itu lebih disebabkan karena apa kira-kira? Kayaknya tipikal karyawannya Bu. Berarti people-nya ya. Oke, Iya Bu, agak susah diatur mungkin Bu. oke. Kemudian apa lagi? Komitmen Politik terhadap perusahaan Bu.
Pemimpin perusahaan. Oke. Kemudian siapa lagi tadi ya yang menyampaikan komitmen? Komitmen organisasi, Bu. Oke, komitmen organisasi. Oke, apa lagi? Mungkin kurang selaras dengan strategi bisnis yang ada di company-nya, Bu. Tidak selaras dengan strategi bisnis. Oke, apa lagi? Budget, Bu. Budget. Oke. Oke. Yang lain ada nggak? Politik perusahaan, Bu. Gimana politik perusahaan, Mas? Kalau ada anak pimpinan yang nggak bisa diatur, Bu. Oke. Itu berarti salah dari awal itu berarti, Mas. Ya. Ya, Bu, Itu meleset. salah, rekrutmennya salah itu berarti, Mas. Kalau nggak mau diatur tuh berarti value-nya udah nggak sama dengan organisasi. Ya, Nepotisme, Bu. makanya itu Namanya yang dari dalam, Bu. lah itu dia ya KKN-KKN-nya gitu, titipan kayak gitu itu yang merusak organisasi itu seperti itu gitu. Kelihatan kan jadinya gitu loh. Orang yang kemudian bergabung tapi tidak selaras dengan value organisasi jadinya seperti itu. Ya, menciptakan persoalan-persoalan di dalam organisasi, menciptakan problem gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kegagalan leadership management development gitu ya, itu seringnya gitu ya, itu bukan karena desain programnya udah bagus gitu. Ya, tetapi lebih disebabkan tadi ketidaksiapan sistem organisasinya gitu untuk menyerap pengembangan yang ada gitu loh. Gitu. Jadi desainnya bagus gitu, udah bagus. Tetapi kemudian organisasi yang nggak siap gitu sistemnya, ya. Jadi misal tadi ya disampaikan Mbak Rina kalau nggak salah tadi ya, misalnya tidak sinkron nih gitu antara leadership management development dengan strategi bisnis, gitu. Atau gitu ya, dia lebih kepada penekanannya pada pendekatan pelatihan yang sifatnya jangka pendek gitu. Atau gitu ya, budaya organisasinya ini nggak mendukung praktek kepemimpinan baru tersebut yang diputuskan oleh organisasi. Nah, kan itu susah kalau seperti itu. Ya. Jadi kenapa kemudian mendesain seperti itu kalau misalnya budayanya tidak mendukung ke arah itu. Ya. Nah, kemudian juga ya yang termasuk penting itu adalah ketika kan kita kaitkan dengan kinerja nih. Ya. Nah, pengukuran dampaknya leadership management development itu tidak diukur atau tidak dipersiapkan oleh organisasi pengukurnya ketika dikaitkan dengan kinerja. Jadi kaitannya gimana dengan kinerja gitu. Nah, ini sebenarnya harus perlu diukur gitu ya. Nah, eh, kemudian ketika kita berbicara leadership management development juga ya teman-teman ya, ketika dikaitkan dengan ya atau dinamika organisasi yang sekarang itu kan kita dihadapkan dengan transformasi digital ya. Maka kemudian mindset pemimpinnya ya itu juga harus diarahkan sesuai ya. Jadi ya mindsetnya kalau misalnya digital transformation ya mindsetnya harus ke arah sana ya. Pembelajarannya gimana ya, mereka harus punya pembelajaran yang agility gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus dipersiapkan oleh organisasi. Kemudian juga selain transformasi digital, kita kan juga melihat nih fenomena kerja hybrid atau kerja remote, ya. Nah, maka kalau teman-teman lihat seperti ini, leadership-nya itu mengarah ke mana, teman-teman? Kalau misalnya pekerjanya, karyawannya adalah hybrid dan remote. Kepemimpinannya berbasis apa? Monitoring mungkin, Bu. Monitoring. Oke, yang lain.
teknologi, Bu? Komitmen. Kalau teknologi mungkin belum ya. Dan iya, artinya ke teknologi transformasi digital tadi kan kebetulan berdampak pada digital mindset dan learning agility. Tapi ketika kita melihat karyawan nih, teman-teman nih kerjanya hybrid dan remote work, maka kemudian gimana nih seorang pemimpin untuk kemudian apa ya, eh, membuat karyawan itu kemudian bukan bisa bisa kerja hybrid dan remote work gitu ya, tapi betul-betul mereka itu melakukan pekerjaannya gitu. Apa kira-kira? Komitmen dan etika, Bu. Komitmen dan etika. Kalau dari sisi pemimpinnya, kalau itu kan lebih saya dari sisi karyawannya. Kalau karyawannya iya, komitmen dan etika. Tapi kalau dari sisi pemimpinnya, Trust, Bu. Seharusnya pemimpin juga ya, Kepercayaan, Bu. ya trust ya, berbasis pada kepercayaan, ya. Kemudian juga outcome hasil gitu. Nah, yang seperti ini kan nggak mudah gitu, ya. Organisasi betul-betul kemudian harus merancang sistem evaluasi yang kemudian ya berorientasi pada hasil. Ya, dengan apa? Dengan aspek kepercayaan yang diberikan gitu. Kalau dulu kan kalau tidak kerja remote gitu ya, tidak hybrid, karyawan itu kan masuk kantor. Nah, kalau udah di kantor berarti kan ini kita bicara kontrol. Nah, kalau kerja remote kan nggak ada kontrol. Ya basisnya apa? Basisnya trust. Ya, dan hasil bahwa ada hasilnya. Tapi untuk menuju bahwa hasilnya itu seperti yang diharapkan oleh organisasi, nah itu butuh strategi lagi gitu. Maka apa yang harus dilakukan oleh organisasi? Itu PR ya. Oke, kemudian juga dinamika yang sekarang itu tadi di awal perubahan generasi ya. Generasi masing-masing dari baby boomer, X, Y, Z gitu ya. Itu kan sangat berbeda sekali. Ya. Tuntutan mereka kepada organisasi itu beda-beda gitu. Ya. Saya melihat misalnya kalau misalnya generasi saya gitu ya, mau pindah kerja itu kayaknya mikir kalau misalnya saya itu sudah di Astra ya, sudah di Unilever, atau saya tanya nih ke Mas siapa ya? Saya tanya, tanya Mbak Eva. Mbak Eva, kalau Mbak Eva sekarang kerja di mana Mbak Eva? Belum bekerja, Bu. Oke, saya tanya Mbak Eva kalau misalnya Mbak Eva sudah kerja di Unilever, kira-kira Mbak Eva mau resign nggak? Pindah cari kerja yang lain? Enggak sih, Bu. Nggak, kenapa? Impian banyak orang, Bu, di Unilever karena selain dari gaji, terus kenyamanan di kantornya gitu. Oke, Kan ada kantornya di BSD itu, Bu. ya, oke. Sekarang saya tanya, Mas Maulana. Mas Maulana, kalau Mas Maulana kerja di Astra, mau resign nggak? Tergantung, Bu. Oke, tergantung apa, Mas? Ya, tergantung kalau misalnya empty sih enggak sih, Bu. Tapi kalau Kalau misalnya empty ya? cuman ya apa ya, ya kontrak biasa KM masih bisa mikir lah, Bu. Berarti mikir gitu ya? Tapi mikir dulu gitu ya? Mikir sikit aja lu, Bu. Mikir Oh, sikit. mikir sedikit. Oke, ya. Oke. eh Kalau misalnya siapa lagi ya? Pilihannya. Oke, sekarang kalau misalnya Mbak Fitri, Mbak Fitri. Mbak Fitri ini yang di pajak ya? Iya, Bu. Saya Oke. PNS. Coba, Bu, kalau keluar dari pajak, Bu. Ah, jangan. Oke. Ah, kalau misalnya
misalnya Mbak Fitri itu, saya nggak tahu sih orientasinya karena pegawai negeri atau enggak. Tapi kalau misalnya nih Mbak Fitri itu sudah kerjanya misalnya di apa ya? Tadi Unilever udah, Astra sudah, di L'Oreal misalnya, akan resign Di nggak? L'Oreal ya. Ya? Oke, Bu. Eh, yang saya ketahui L'Oreal itu kan perusahaan dengan produk bukan skincare ya, lebih hair care Ya. yang sudah otomatis eh, dengan nama yang besar itu memberikan benefit yang tinggi kepada karyawannya. Oke. Terlebih lagi kalau misalkan sudah menduduki posisi di manajemen, Bu. Oke. Karena gini ya Bu ya, kalau untuk seusia saya nih, saya kan generasi milenial Bu. Mungkin kita misalkan dari Mbak Eva ini kan dari Gen Z, otomatis besok ke depannya bakalan berkeluarga, kebutuhan hidup semakin banyak, itu akan semakin realistis bahwa perusahaan yang akan memberikan benefit atau gaji yang lumayan banyak, yang mumpuni, maka saya akan bertahan di situ sih Bu. Bertahan di L'Oreal. Oke. Iya. Nah, Gen Z itu saya melihatnya itu tidak seperti itu gitu loh. Jadi saya tuh juga heran gitu ya. Mereka udah kerja Astra, di perusahaan di Unilever gitu ya. Di apa namanya? Di perusahaan-perusahaan yang menurut saya itu bonafit gitu ya. Tapi kemudian resign pindah gitu ke perusahaan lain karena merasa bahwa pekerjaannya berat gitu loh. Ya. Nah, ini ada yang ngomong nih Mas Maulana work life balance gitu ya. Nih, saya Mas Maulana itu apa? Gen Z. Ya Bu, Gen Z-an Bu. Nah, ya. Gen Z, jadi mereka itu perspektifnya itu beda sekali dengan Gen Y ataupun Gen X ya. Kalau Gen X itu mungkin di zaman seumur mereka, di umurnya Gen Z, mereka kalau udah dapat di perusahaan itu mikir dulu nih kalau mau resign gitu. Beda sekali dengan Gen Z gitu. Ya, jadi alasannya itu kerjanya berat di sana gitu. Pindahlah mereka ke perusahaan yang lain, misalnya ke Paragon gitu. Padahal di Paragon kerjanya juga berat gitu loh. Gitu. Ya. Jadi saya nggak tahu ya. Jadi mereka melihatnya tuh seperti apa ya? Padahal kan cari kerja juga nggak mudah ya sekarang ya. Itu loh, untuk dapat perusahaan-perusahaan seperti itu. Karena perusahaan-perusahaan kan juga sekarang itu melakukan efisiensi-efisiensi ya. Gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan swasta gitu. Ya, sehingga ketika dapat ya udah gitu. Ya, jadi itu saya melihatnya ketika saya diceritakan putri saya gitu ya, dia di Paragon, teman-temannya ada yang dari ya itu tadi seperti ada dari Unilever, ada yang dari Astra gitu. Ya, ada yang dari mana lagi? Ya seperti itulah gitu. Kerja di Paragon, ternyata di sana kerjanya juga berat tante, dia bilang gitu. Ternyata di Paragon sama aja berat gitu. Ya saya cuma mikir, kalau misalnya beda value, mungkin ya gitu ya. Misalnya secara prinsip itu nggak mau misalnya di Unilever, nggak mau di L'Oreal gitu kan ya. eh apa namanya yang misalnya bertentangan dengan prinsip dia lah misalnya gitu. Ya bisa dipahami gitu loh gitu ya. Tapi kalau tidak mengarah ke sana, ya itu tadi gitu. Jadi generasi ini berbeda gitu. Organisasi harus kemudian pemimpin juga harus kemudian menyesuaikan gitu. Ya, karena mereka itu empatinya beda, purpose-nya beda gitu ya. Authenticity-nya juga beda gitu. Ya. Nah, ini harus dihadapi oleh leader. Ya, bagaimana mereka menghadapi karakter-karakter yang berbeda-beda ini. Oke. Sekarang saya mau tanya nih ke teman-teman ya, untuk diskusi kita. Kenapa sih banyak program leadership development yang gagal menghasilkan pemimpin yang betul-betul adaptif? Kira-kira kenapa? Menurut saya indikatornya Bu,
Gimana indikator? Dijelasin Mas, biar jadi satu rangkaian gitu. Kenapa Oh, siap, siap, kemudian siap. indikator itu bisa berpengaruh atau apa namanya membuat program leadership itu gagal? Itu gimana? Kalau menurut saya pribadi, Bu, dari seorang manusia yang mencari kerja ya, Bu. Mm-mm. Kita di WI ini, saya alumni WI, agak dianaktirikan, Bu. Karena sekarang kebanyakan perusahaan besar itu langsung menilai dari universitas, Bu. Itu salah satu aja, Bu, indikatornya. Jadi kalau nggak top 10 universitas di Indonesia, mau PTN Mm-mm. atau swasta, nah itu kemungkinan pas eh, CV kita itu langsung nggak menarik aja gitu Bu. Nah ini saya dapat bocoran dari salah satu HR di perusahaan besar Bu. Nah, jadi Oke. kayak kalau nggak top 10 gitu kan, itu kan indikatornya agak lucu ya Bu. Di Mm. UGM juga ada anak Mm. malas gitu kan, di Mm-mm. UI juga sama. Cuman begitu dengar nama UI, yang anak malas UI nggak ditengok, tapi yang UGM masih boleh gitu Bu. Mungkin itu sih Bu yang menurut saya menjadi salah satu. Oke. Oke. Ada nggak yang nggak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Maulana? Nggak usah takut, nggak akan di dipukul sama Mas Maulana kok. Kalau nggak setuju, ya nggak Mas? Ya Bu, aman Bu. Ada nggak yang nggak setuju? Setuju semua nih berarti. Kayaknya korban semua ada di Bu. Ya, jadi kalau misalnya gini ya teman-teman ya, kalau misalnya dari Mas Maulana gitu ya, misalnya indikator yang seperti itu, kemudian kalau kita lihat lagi gitu kan ya, eh mereka kemudian kalau misalnya nih melihatnya mungkin bukan indikator ya Mas ya, tapi memang ya ada misalnya apa ya tebang pilih ya ketika kemudian dia melihat institusi latar belakang institusi gitu ya. Tapi kemudian ya bisa bisa jadi dan kemungkinan besar juga Mas karena lulusan yang misalnya kita bandingkan UI sama UGM gitu ya. Pencari kerja itu kan banyak gitu loh. Jadi yang lulusan dari UGM itu juga banyak gitu loh. Dan banyak pun yang mau mikir mau ngambil di perusahaan yang bagus pun itu juga orang kan mikir dulu ya misalnya dari UGM gitu ya. Nah, berarti kan yang masuk yang daftar itu juga bagus-bagus, belum tentu jelek gitu. Iya kan? Jadi kan ketika organisasi itu taruhlah misalnya Pertamina misalnya ya. Nah, ketika Pertamina menyeleksi gitu ya, misalnya nih contoh, dia kemudian lebih memilih nih dia misalnya tutup mata nih yang UI nggak tak ambil ambil UGM milih UGM pun pasti dia akan menyeleksi yang terbaik kan seperti itu kecuali kalau ada misalnya tadi seperti titipan-titipan gitu itu beda lagi gitu ya yang akan merusak itu adalah yang seperti itu oke nah oke yang lain siapa yang mau jawab kenapa tadi program leadership development itu gagal menghasilkan pemimpin yang betul-betul adaptif. Mungkin Bu, Ya, menanggapi Bu. oke, monggo Mas Salah Ridwan. salah diagnosa begitu Bu. Jadi Salah diagnosa. Oke, eh, bisa didetilkan, Mas? jadi misalkan sebetulnya perusahaan itu memiliki spesifikasi yang diharapkan itu karakternya A misalkan, tapi selama Mm-mm, masa pengembangan karyawannya itu diarahkan ke arah B. mm-mm. Mungkin karena perencanaannya nggak tajam atau memang apa ya, ya ya pengetahuan dari HR itu kurang mungkin gitu Bu. Oke, Tidak oke, tidak tidak inklusif si HR-nya kan bisa jadi gitu ya. Tidak oke, menerima. oke. Nah, sekarang saya jadi, oke, oke, saya bisa menerima itu. Tapi kemudian yang agak ganjel itu, gitu ya. Kenapa kemudian itu HR yang kemudian tadi disampaikan oleh Mas Ridwan, itu? Kenapa HR gitu? Apakah kemudian HR yang memutuskan gitu? Karena biasanya kita kalau di kami Bu ya, kami kan Ah, saya kan terutama produksi ya, kami fokus ah, ngejar omset gitu ya. Nah, mm-mm, biasanya pelatihan-pelatihan itu di-provide oleh HR karena mm-mm,
kami ini tim yang berfokus ke produksi ini biasanya ya kalau tawarin nih mau pelatihan apa enggak gitu. Biasanya pada memilih nggak ikut karena yang ngapain aku tak fokus produksi aja gitu. Karena KPI ku Mm-mm. produksi nih kayak Mm-mm. gitu Bu. Tapi kalau muncul surat tugas, jadi kalau di perusahaan kami itu HR itu memiliki apa ya? Kalau di struktur organisasinya itu sebagai leher gitu ya, bukan Mm-mm. sebagai tim produksi. Jadi dia memiliki otoritas khusus untuk meminta gitu, meminta Mm. fungsi divisi-divisi produksi untuk menugaskan karyawannya mengikuti pelatihan. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin gitu. Kalau di saya seperti itu, karena ya tadi mungkin kalau kita udah fokus produksi, ditawarin pelatihan, mending ngapain? Mending aku ngejar omset gitu. Kalau di kami Hmm. seperti itu. Oke. Nah, ini menarik gitu ya. Karena seharusnya training apa yang harus diikuti itu munculnya tidak dari HR, tapi dari unit produksi. Unit produksi itu butuhnya apa gitu loh. Jadi bukan dari HR gitu. Nah, ini yang menarik gitu ya. Oke, sementara itu kita nggak ini dulu ya, tapi saya mau dengar dari Mbak Arina karena tadi Mbak Arina kayaknya nggak setuju gitu dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ridwan. Mau nggak Mbak Arina? Mungkin kalau sebagai pengalaman sebagai HR sendiri, Bu, HR itu bukan decision making di sebuah perusahaan. Jadi HR itu cuma sebagai jembatan untuk menyampaikan apa yang diminta atau sudah dirumuskan oleh manajemen di atasnya untuk diselaraskan dengan strategi ataupun mungkin kalau training itu biasanya nanti ada training need analysis. Nah, itu Mm-mm. biasanya sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing divisi yang nantinya diselaraskan dengan kebutuhan strategi perusahaan ke depannya. Gitu sih, Bu. Oke. Nah, jadi seharusnya seperti itu, Mas Ridwan. Tapi memang gitu ya, memang kebanyakan karyawan itu dia tidak mau ikut training. Karena apa? Karena ninggali pekerjaannya itu jadi nambah pekerjaannya gitu. Atau seperti yang disampaikan Mas Ridwan tadi, gitu. Mendingan aku ngejar target daripada aku ikut training gitu. Nah, yang seperti inilah yang kemudian ya sebenarnya tidak diharapkan oleh organisasi gitu loh. Organisasi itu mau melihat apa dulu gitu. Kalau jangka pendek iya gitu loh. Oh, target tercapai kayak gitu. Tapi seharusnya melihatnya tidak jangka pendek, tapi jangka panjang gitu. Tapi kemudian tadi sekali lagi, jadi HR itu dia tidak bukan HR gitu. HR itu fasilitator yang menghubungkan misalnya trainer atau provider dengan siapa nih trainee-nya gitu. Ya, pesertanya siapa? Peserta yang mau ikut pun, yang harus ikut training pun, siapapun harus tadi ada TNA-nya itu training need assessment-nya gitu loh. Ya, sehingga orang yang ikut training, kapan ikut training, mengapa ikut training itu tepat gitu. Bukan asal ini ngabisin budget akhir tahun gitu. Kan masih banyak tuh organisasi yang seperti itu. Di bulan November kemarin misalnya September Oktober gitu. Dananya masih nih. Gitu. Yuk siapa yang mau ikut training gitu. Ya, tapi tidak kemudian melihat urgensi kebutuhan akan training itu apa, kenapa dia ikut. Nah, harusnya kan itu sudah didesain dengan baik. Training apa aja kemudian akan berpengaruh terhadap prestasi dan kinerjanya karyawan gitu. Ya, kita tidak berpikir lagi bahwa itu untuk misalnya ngabisin budget anggaran gitu. Ya kalau teman-teman lihat di bulan November, Desember itu ya teman-teman ya di hotel-hotel di kawasan Malioboro itu kamar itu disulap untuk tempat training gitu loh. Ya, itu bisa kamar itu bisa disulap untuk tempat training. Jadi bisa ada training yang isinya cuma satu dua orang gitu. Kayak gitu gitu. Ya. Jadi organisasi-organisasi itu masih ada yang seperti itu gitu. Ya, jadi ada yang sampai eh jadi saya pernah ngisi strategic management training. Pesertanya satu, teman-teman. Dan yang ikut itu adalah Sekjen Serikat Pekerja dari salah satu perusahaan besar di Kalimantan. Ya. Jadi dia Sekjen Serikat Pekerja disuruh ikut strategic management training.
manajemen gitu. Gitu. Dia ditawari posisi di manajemen, dia tolak gitu. Karena dia nggak mau. Dia pinginnya tetap dia itu menyuarakan serikat pekerja. Nah, ini kan jadi dia itu sampai dikasih posisi meja kosong dalam tanda kutip. Ya, ini kan strategi organisasi ya, teman-teman ya. Yang namanya sekarang tuh ada istilah yang namanya quiet quitting, ada yang namanya quiet firing. Ya, jadi untuk membuat karyawan itu resign ya, secara voluntarily ya atas kemauan karyawan, itu organisasi itu bisa mengimplementasikan quiet firing namanya. Ya, dikasih posisi-posisi yang tidak nyaman. Hingga akhirnya karyawan itu memutuskan untuk resign ya, tanpa organisasi harus melakukan PHK. Kalau PHK kan konsekuensinya organisasi cukup costly. Tapi kalau orangnya mau resign sendiri, organisasinya nggak keluar apa-apa. Itu, ya. Nah, jadi ketika kita berbicara tadi gitu ya, kenapa kemudian program leadership development itu gagal menghasilkan pemimpin yang betul-betul adaptif? Itu biasanya karena programnya itu tidak terintegrasi dengan konteks strategis dan budaya organisasi. Ya, kadang sudah align dengan strategi organisasi, tapi tidak align dengan budaya organisasi. Ya, jadi kalau misalnya fokus berlebihan pada misalnya pelatihan-pelatihan kelas gitu ya, kemudian minim pembelajaran yang sifatnya kontekstual ya, kemudian juga absen role model pimpinan puncak gitu. Nah, ini akan berdampak pada apa? Tidak terjadinya transfer pembelajaran. Ya. Juga ketika organisasi itu jarang mengaitkan hasil leadership management development dengan perubahan sistem, dengan perubahan proses kerja gitu. Ya. Nah, ini akan memberikan dampak pada organisasi, ya. Oke, Oke, nah itu terkait dengan leadership management development, ya. Kemudian kita masuk ke OD, ya, organizational development. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan OD, teman-teman? Apa yang dimaksud dengan OD? Yuk, ayo, masa nggak salah satu nggak ada yang jawab? Apa tadi, Bu? Esensinya apa sih? Ya, Apa tadi? esensi dari OD, Organizational Development. Upaya pengembangan organisasi, Bu, untuk ya mengembangkan organisasi menuju organisasi yang sehat. Oke, yang lain? Izin Yang Bu, lain apa? pengembangan organisasi yang mengikuti perkembangan teknologi Bu, mengikuti Oke, zaman. oke, oke. Yang lain? Hmm, hmm. Oke, update strategi perusahaan. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Untuk meningkatkan efektivitas organisasi, Bu. Oke, oke. Biar ada Ada lagi? regenerasi, Bu. Gimana? Biar ada regenerasi, Bu. Biar ada regenerasi. Oke, yang lain?
Menciptakan sistem kerja dan kolaborasi, Bu. Menciptakan sistem kerja dan kolaborasi. Oke. Ada yang lain? Ada yang menambahkan? Oke. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau teman-teman nanti baca ya di chapter 9 ya terkait dengan esensi dari ODI gitu ya. Jadi ODI itu adalah pendekatan yang eh, terencana, well planned ya. Eh, Sifatnya adalah sistemik ya. Tetapi ODI itu akan mengimplementasikan behavioral approach ya. Jadi dia akan memanfaatkan ilmu-ilmu perilaku untuk bisa meningkatkan efektivitas dan apa ya? Ya bisa dibahasakan efektivitas dan kesehatan organisasi. Melalui apa? Ya, melalui perubahan pada manusia yang ada di dalam organisasi, melalui struktur organisasi, melalui proses yang terjadi yang ada di dalam organisasi, kemudian juga melalui budaya organisasi. Ya, jadi eh, behavioralnya itu gitu ya. Jadi memanfaatkan ilmu perilaku untuk itu bisa terjadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya atau ODI gitu ya, sebenarnya ada 3 fase besar. Pertama adalah eh, ODI klasik ya, bisa disebut seperti itu. Itu terjadi sekitar tahun 1950 sampai 1970-an ya. Ini dipengaruhi oleh, saya nggak tahu, mungkin Pak Sobirin udah sempat cerita gitu ya, karena ini Pak Sobirin suka kalau misalnya yang cerita-cerita kayak gini ya, dipengaruhi oleh human relation movement ya, dan ilmu perilaku. Jadi ini fokusnya adalah pada hubungan interpersonal, pada team building, pada peningkatan iklim kerja. Nah, itu OD klasik. Ya, kemudian di tahun 70-an akhir gitu ya, sampai 1980 sampai tahun 2000 ya sekitar 2000-an lah ya. Itu masuk pada fase OD strategis. Ya, jadi organisasi development ya itu kemudian mulai diintegrasikan dengan strategi organisasi. Ya, mulai diintegrasikan dengan restrukturisasi, dengan perubahan budaya yang skalanya besar. Ya, nah itu jadi pengembangan organisasi itu mulai dikaitkan dengan 3 aspek tadi. Sementara kalau yang audit klasik tadi itu lebih sifatnya pada human relation movement aja gitu ya. Nah, eh, kemudian dari tahun 2000-an sampai dengan sekarang itu masuk yang namanya fase kontemporer ya. Nah, di kontemporer ini dia menekankan agility, ya, menekankan perubahan yang berkelanjutan, continuous change, menekankan pada digital transformasi, menekankan pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi. Ya, jadi adaptability-nya seperti apa? Ya, apa namanya? Yang lain itu jadi eh, ketika kita berbicara OD kontemporer gitu ya, yang menekankan tadi apa namanya agility, perubahan yang berkelanjutan atau digital transformasi gitu ya, kemudian adaptasi gitu ya, dalam lingkungan atau dalam lingkungan organisasi yang berubah secara cepat atau yang tadi di awal saya sebut sebagai VUCA tadi. Nah, itu apa namanya? Perkembangan organizational development itu seperti itu ya. Nah, ketika kita berbicara OD klasik gitu ya, OD yang klasik OD gitu ya.
kita berbicara tadi human relation, team building, sensitivitas interpersonalnya seperti apa. Tapi ketika kita berbicara OD yang sifatnya strategik gitu ya, maka kita berbicara strategic change, ya perubahan strategi. Kita berbicara transformasi budaya, kemudian perubahan-perubahan yang skala besar. Nah, ketika kita berbicara kontemporer ya, agility, perubahan berkelanjutan, jadi sustainability, agility, digital transformation ya. Gitu ya. Itu ketika kita berbicara kontemporer. Makanya yang sifatnya kontemporer biasanya akan terkait dengan 3 hal tersebut, gitu ya. Walaupun tidak dibatasi 3 ini. Nah, landasan teorinya apa di OD ini, gitu ya? Ada yang disebut yang namanya sistem teori. Ketika kita berbicara sistem teori, itu organisasi itu dilihat sebagai sistem yang saling bergantung, ya. Jadi karena sistem yang saling bergantung, maka perubahan di satu bagian itu akan berpengaruh terhadap bagian yang lain. Itu sistem teori, ya. Nah, makanya ini kemudian menjadi salah satu landasan teori utama lah dari organization development, ya. Kemudian yang kedua adalah open system perspektif. Nah, kalau open system perspektif itu dia organisasi itu berinteraksi secara dinamis ya, secara dinamis terhadap perubahan lingkungan eksternal. Ya, itu open system. Jadi terbuka. Jadi untuk bisa memahaminya bahwa open system itu terbuka sehingga organisasi berinteraksi secara dinamis ketika ada perubahan lingkungan eksternal. Nah, kemudian yang ketiga itu ada plan versus emergent change. Ya, jadi perubahan yang terencana ya, tetapi tidak semua perubahan itu selalu dapat direncanakan secara linier. Jadi banyak perubahan yang itu sifatnya adalah evolusioner dan tidak terduga, ya. Nah, itu yang kemudian yang perlu diantisipasi oleh organisasi. Organisasi perlu mempertimbangkan mitigasi-mitigasi yang perlu dipersiapkan, ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah socio-technical system. Jadi efektivitas organisasi itu dilihat atau ditentukan oleh keselarasan, ya, keselarasan antara apa? Antara sistem sosial dengan sistem teknis. Jadi kalau sistem sosial itu kita berbicara tentang manusia dan budaya. Ketika sistem teknis kita berbicara tentang teknologi, tentang struktur. Ya, nah makanya ini harus selaras gitu. Ya, nah ini beberapa landasan teori terkait dengan OD ya. Oke, nah organisasi ya teman-teman ya itu bahwa ketika kita berbicara OD, efektivitas OD itu akan banyak bergantung kepada diagnosis organisasi yang akurat. Ya, jadi kalau tadi kan ada yang sifatnya tadi saya menyampaikan sifatnya tadi reaktif gitu ya. Jadi organisasi itu sebaiknya itu mampu dia membaca perubahan, jadi lebih bersifat proaktif, ya. Jadi apa nih yang kemudian perlu dilakukan oleh organisasi untuk kemudian bisa mengantisipasi hal-hal yang ada, ya. Jadi organisasi bisa kemudian melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat, ya. Jadi apakah kemudian perlu melakukan perubahan budaya organisasi atau intervensi-intervensi terhadap kelompok-kelompok yang besar, ya. Apakah perlu melakukan survei, apakah perlu melakukan team building, gitu ya. Itu kemudian sangat berpengaruh terhadap efektivitas dari organizational development, ya. Nah, teman-teman nanti bisa membaca ya terkait dengan teknik dan intervensi OD. Ya, intervensi OD itu bisa macam-macam. Ya, pertama bisa ada human intervention.
ya, human process intervention, bisa lewat team building, bisa lewat konsultasi, ya, proses konsultasi, bisa lewat konflik management, ya, itu bisa seperti itu. Nah, intervensi yang kedua itu adalah techno-structural intervention, ya. Nah, ketika kita berbicara techno-structural intervention itu maka apa namanya, intervensi OD itu bisa lewat misalnya job redesign, ya, atau restructuring, atau bisa work system design, ya. Nah, ini apa namanya, bisa menjadi pertimbangan organisasi, ya. Kemudian ada yang namanya human resource management intervention. Maka intervensi ini sifatnya lebih kepada performa manajemen, kepada talent manajemen yang ada, termasuk kemudian di dalamnya adalah leadership development. Nah, yang keempat gitu ya, teknik atau intervensi yang bisa dilakukan itu adalah melalui strategic change intervention. Jadi kalau strategic change intervention berarti kan intervensi perubahan strategik. Maka ini bisa lewat misalnya perubahan budaya. Bisa misalnya melewati atau ya melewati ini keputusan organisasi ketika organisasi melakukan merger dan akuisisi, ya. Kemudian jadi kan itu perlu ada integrasi itu di situ, ya. Kemudian digital transformation. Nah, itu juga masuk kepada strategic change intervention ya, teman-teman ya. Oke. Nah, satu hal juga yang perlu teman-teman pahami ya terkait dengan bagaimana keterkaitan OD, strategi, struktur dan budaya. Ya, ini sebenarnya saling terkait ya teman-teman. Jadi organisasi development itu tidak bisa dipisahkan dari strategi organisasi. Ya, jadi karena kita berbicara kan mau pengembangan organisasi, nggak mungkin dia terpisah dari strategi organisasi. Nah, kemudian kalau dengan struktur gimana gitu, ya? Perubahan struktur ya tanpa adanya perubahan budaya itu sangat berisiko. Ya, karena ini kan ada perubahan. Jadi harusnya ketika ada perubahan, maka kemudian ada yang budaya. Karena ketika kita berbicara budaya, kita berbicara perilaku ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dari budaya strukturnya rigid, tinggi birokrasi, kemudian berubah yang lebih flat gitu ya, lebih fluid gitu ya, maka budaya ini akan berubah gitu. Nah, kemudian ini harus dipersiapkan gitu. Karena budaya organisasi itu dia nggak kelihatan, dia bisa menjadi invisible hand gitu dalam perubahan organisasi. Tetapi dampaknya besar, ya. Banyak merger dan akuisisi itu yang gagal karena mereka tidak mempertimbangkan faktor budaya, ya. Jadi ini ada dua organisasi. Jadi ketika tadi seperti saya sampaikan dua organisasi, maka kita berbicara perilaku yang berbeda, ya. Kalau ini kemudian dilebur menjadi satu tanpa adanya persiapan, gitu ya, prosesnya gitu tiba-tiba disuruh melebur, nggak bisa. Nah, ini yang menyebabkan banyak proses merger dan akuisisi gagal karena mereka mengabaikan faktor human-nya. Ya, mereka tidak memperhatikan people-nya gitu. Mereka lebih fokus pada faktor finansial dan legal. Karena ujung-ujungnya itu kan uang. Ujung-ujungnya faktor finance kan. Ya, untung nggak nih saya dari proses merger dan akuisisi atau merger atau akuisisi. Tapi bagaimana kemudian biar untung, biar make money, mereka lupa. Ya, seperti itu. Nah, kalau dalam tantangan kontemporer gitu ya, ya OD itu ya sangat terkait dengan nanti digital, ya transformasi digital, ya karena transformasi digital itu kan isu perubahan manusia dan budaya, ya yang akan berpengaruh terhadap pengembangan organisasi, ya.
Kemudian juga perubahan cara kerja ya, di mana eh, kerja remote ya, kemudian apa namanya hybrid ya, itu menjadi pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh organisasi agar karyawan itu mau stay di dalam organisasi ya. Kemudian juga konsep environment ya, sustainability, kemudian tata kelola ya, aspek-aspek yang itu berpengaruh terhadap keberlanjutan organisasi itu juga menjadi tantangan terkait dengan audit. Oke, mungkin pertanyaan dari saya, teman-teman. Hmm, kenapa ya, ketika kita berbicara organizational change ya, itu inisiatif-inisiatif perubahan organisasi itu kenapa banyak yang gagal, meskipun sudah dirancang dengan baik? Kira-kira kenapa? Monggo, siapa yang mau nyoba? Jawab. Faktor karyawan atau manusia di dalam organisasinya itu mungkin mempengaruhi Oke, juga. oke, yang lain? Kurangnya kepercayaan, Bu. Kurangnya kepercayaan. Oke, yang lain? Budaya, kemudian partisipasi karyawan sama komunikasi mungkin. Oke, budaya, partisipasi karyawan, dan satu lagi tadi apa, Mas? Komunikasi. Komunikasi. Oke, yang lain ada? Yang lain ada nggak? Masa nggak ada? Ini orangnya banyak kok. Ya, Tidak adanya ini Bu, monitoring dan evaluasi atas inisiatif yang sudah ditetapkan. oke, tidak adanya monitoring dan evaluasi. Oke, oke, yang lain? Ketidakterlibatan leader juga Bu dalam proses organizational change-nya. Oke, ya, tidak ada keterlibatan leader. Oke, yang lain ada nggak? Kurangnya urgensi dan visi, Bu. Oke, ada tambahan? Oke, tadi yang disebutkan teman-teman semua itu benar ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, eh, inisiatif-inisiatif perubahan organisasi ya itu sering gagal ya, meskipun sudah dirancang dengan baik gitu ya, persiapannya baik gitu ya. Itu biasanya adalah karena mereka itu atau organisasi itu dia mengabaikan aspek-aspek tadi seperti saya sampaikan ya, aspek human dan budaya ya, aspek manusianya dan aspek budaya mereka nggak melihat gitu ya. Jadi misalnya eh, ada perubahan nih yang sifatnya dari atas ke bawah ya, tapi tidak ada partisipasi, tidak ada komunikasi ya, bahwa perubahan tuh maknanya apa sih gitu ya. Apalagi kalau komitmen pemimpinnya itu rendah gitu. Komitmen pemimpin puncaknya itu rendah. Sehingga apa? Sehingga yang muncul adalah justru resistensi terhadap perubahan. Gitu. Mereka nggak welcome terhadap perubahan gitu. Ya. Nah, kemudian juga tadi misalnya berbicara visi, ya benar gitu. Ya.
Jadi tidak ada arah jangka panjangnya seperti apa. Jadi pengembangan organisasi itu dipandang ya pendek aja gitu. Durasinya singkat ya. Jadi bukan satu proses yang berkelanjutan gitu. Nah, kalau melihat seperti itu kan nggak, nanti kalau selesai satu ini kan nggak nyambung jadinya. Padahal seharusnya itu merupakan proses yang berkelanjutan gitu. Ya, tidak memandang Audi itu sebagai proyek yang sifatnya momentum ya atau sementara ya. Oke. Eh, ya. Oke. Em, sekarang saya tanya ya ke teman ya. eh, dengan teman-teman menjelaskan, teman-teman bekerja di organisasi seperti apa, ya. eh, Teman-teman kemudian coba sharing gitu ya. Tantangan utama pada level leader gitu ya, itu seperti apa sih gitu, ya. Kemudian peran teman-teman sebagai future leader dalam mendorong perubahan yang berkelanjutan itu seperti apa? Gitu. Kalau misalnya ini kita berbicara kita tentang refleksi gitu ya. Ya. Dan itu leader itu kemudian salah satunya misalnya pertanyaan saya tadi yang kedua itu adalah teman-teman ya sebagai future leader gitu ya yang mendorong perubahan gitu. Itu gimana gitu. Coba siapa yang mau jawab atau bisa sharing ya. Jadi kalau dalam dalam organisasi teman-teman gitu ya, apakah tantangan utama itu berada pada level kepemimpinan atau pada level sistem organisasi ya. Jadi kalau di perusahaan Anda tantangan utamanya itu ada di leadership atau di sistem ya. Kemudian Anda sebagai future leader ya dalam mendorong perubahan yang berkelanjutan itu kemudian gimana melihat kondisi tersebut? Monggo silahkan. Yuk, siapa yang mau nyoba jawab? Mas Alfian, tantangan utamanya lebih pada apa, Mas? Pada leadershipnya atau pada sistem organisasi? Tapi dijelaskan dulu perusahaannya apa, Mas? Soalnya saya nggak ingat satu-satu. Oh, oke. Mm, oke. Mm, oke. Heeh, oke. Mm-mm, mm, oke. Oke. Mm, 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 mm,
Ya. Oke. Mm, oke. Mm, oke. Ya. Mm, oke. Oke, terima kasih Mas Alfian. Oke. Monggo, siapa lagi yang mau nyoba jawab? Bisa dikaitkan dengan karakteristik dari organisasinya, biar kita kemudian bisa melihat, oh, perspektifnya memang di industri ini seperti ini, gitu. Monggo, silahkan. Mas Bahri, yuk Mas Bahri. Bu, nggak usah nunggu saya sebut gitu loh. Saya coba, Bu. Nah, gitu. Izin nih Bu, mungkin kalau sedikit tentang di tempat pekerjaan saya saat ini itu yang terjadi kendala itu sebenarnya mungkin bisa dibilang dari sistem organisasinya sih Oke. sebenarnya. Perusahaannya Nah, apa, Mas? Mas Bahri? di bank ya Bu, Oke. Di bank apa? di BNI Bu saat ini. Oh, oke. Di Kenapa? kota mana, Mas Bahri? Di Jogja Ibu. Oh, di Jogja. Kantornya di mana? Yang saya cabang Jogja Ibu, di 0 km. Oh, oke, oke, oke. Oke. Eh, Loh, saya punya mahasiswa dari sana berapa loh? Ya, Ibu. Kalau menurut saya yang saya Ya. lihat di posisi saya saat ini, itu yang mungkin yang kesalahannya itu ada di sistem organisasi, Ibu. Jadi, karena kesalahan sistem organisasi, itu jadi yang menyebabkan leadernya itu tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi, Hmm. ada ketimpangan yang kalau menurut saya pribadi itu yang terkadang harusnya leader bisa menyampaikan hal itu dengan baik, tapi tidak tersampaikan ke bawahan gitu. Jadi, eh, buat menurut saya pribadi itu masih punya beberapa ketimpangan yang harusnya bisa dibenarkan sih sebenarnya. Oke. Mungkin itu sih. Oke. Leaders, ini culture-nya gimana, Mas? BNI itu menarik. Culture-nya gimana? Eh, culture Jalan nggak? culture-nya itu cukup buat buat yang baru pertama kali bekerja di perusahaan yang menurut saya lumayan besar, Hmm. cukup cukup shock sih sebenarnya Bu, untuk culture bekerjaannya dan lain hal. Menurut saya itu lumayan. Oh ternyata dalamnya kayak gini gitu. Oh ternyata orang-orangnya seperti ini. Oh ternyata budaya kerjanya seperti ini. Tidak, ya mungkin kalau menurut saya pribadi tidak sebaik yang kita lihat di luar sih mungkin. Oke, oke. Berarti berarti kalau seperti itu berarti konsisten dengan temuan riset kakak kelasnya berarti, Mas. Konsisten banget dong Ibu kalau saya rasa orang yang kerja di situ tetap konsisten Ibu. Iya, kemarin soalnya hasil risetnya seperti itu gitu. Artinya tidak konsisten gitu. Ya, itu kan itu berarti kan PR ya, PR untuk BNI ya di perusahaan yang sebesar itu. Itu juga jadi question saya juga gitu loh. Kok bisa gitu ya segede itu. PR, menurut saya pribadi itu PR banget sih Bu. Nggak cuma Ya. dibenarinnya cuma dari cabang, dari wilayah, tapi Iya, kebenarannya itu iya, benar-benar dari kementerian, dari atasnya itu memang harus betul. dibenarkan. Iya, betul, betul. Oke, iya setuju. Oke, monggo yang lain. Saya Ayo. mungkin sharing. Oke, monggo Mas Rito. Saya dari BUMN Karya. Jadi saya masuk tahun 2016. Jadi saat itu mungkin kebetulan pas bukan budaya, maksudnya suasana atau iklimnya memang lagi getol-getolnya pembangunan. Jadi pada saat itu memang kita lagi proses apa ya ekspansi gede-gedean. Mm-mm. Saat itu kesannya karena mungkin perusahaan yang gede gitu, kemudian punya iklim yang bagus, proyeksinya Mm-mm. bagus, sehingga pada saat itu apa ya tidak ada transformasi budaya yang terlalu kerasa gitu. Saya di Oke. kuliah dulu kan memang budayanya
tugas sampai malam sampai pagi gitu ya. Tugas di teknik kan Dulu di gitu. mana Mas kuliahnya? UGM? Di UGM, Bu. Di UGM di Oke, teknik sipil. oke. Jadi kuliah udah budayanya kayak gitu, masuk Iya. kerja, Heeh. tuningnya nggak terlalu jauh sebetulnya. Bahkan Mm-mm. kita kerja sampai pagi, tapi dengan semangat yang, maksudnya semangatnya semangat Spartan gitu. Iya. Goalsnya ya itu ngejar ngejar target, gimana caranya biar bisa selesai, gimana biar konstruksinya bagus, gimana begini. Itu inline lah. Jadi shiftingnya enak sekali pada saat itu. Mm-mm. Terus 2020 pandemi, nah ini yang mulai membuat kondisi perusahaan mulai mulai ini ya, iklimnya mulai berubah gitu. Mm-mm. Puncak paling besarnya kemarin tahun 2024 ketika perubahan politik, kita kan memang sangat rentan dengan itu ya, dengan politik ya, BUMN karya ini Iya. terutama ya. Jadi perubahan kebijakan kebijakan pemerintah ini langsung berdampak ke kami. Ya. Mm-mm. Kami pernah dulu melakukan ekspansi sampai ke luar negeri, mencoba. Ya. Tapi ternyata tidak profit juga gitu. Di luar Oke. hal non teknis, tapi secara teknis sebenarnya bisa tercover. Gitu. Budaya Mm. masih sama pada saat itu. Kita kerja Spartan, gitu. Terus semangatnya macam-macam. Memang yang paling berubah pada saat perubahan tahun 2020 sampai 2024, perubahan etos kerja yang mulai digitalisasi itu, kita-kita Mm-mm. yang biasa Spartan kerja, kita masih sampai sekarang tuh masih masih enak kerja offline daripada kerja online. Ketemu, diskusi gitu. Oh, oke. Kalau Heeh. kalau Heeh. online itu mungkin sekedar ya apa ya sekedar meeting gitu untuk mempercepat proses meeting dan macam-macam, tapi masih sering di sini ya offline gitu karena mau nunjukin kondisinya, mau diskusi, ada sesuatu yang bisa sharing di online dan offline gitu ya gitu lah. Mm. Nah kemudian kalau di kami memang saat ini budaya itu akan melakukan transformasi, Mm-mm. mengejar perubahan, semangat perubahan merger BUMN karya gitu, Mm-mm. sedang mengedepankan peningkatan kompetitif terutama di people-nya gitu. Oke. Sampai change agent dan macam-macam itu sudah dilakukan lah transformasinya gitu. Em, apa ya? Nah, karena perubahannya cepat dari tahun 2024 ya gitu, 2024 ke Mm. 2025 itu perubahannya sangat cepat sekali. Terus beberapa pimpinan juga diganti, dimasukkan orang yang baru yang tidak familiar dengan budaya kita, gitu. Mm-mm. Budaya Spartan yang kemarin. Gitu. Nah itu jadi agak kaget. Nah perubahan sistemik tadi yang dari strategi top level diturunkan ke bottom. Nah ini bikin apa ya? Ada bukan penolakan ya kalau dibilang ya. Eh, ada culture shock sedikit gitu, culture shock sedikit, tapi akhirnya adjusting juga. Ya mau nggak mau harus mulai. Tapi karena perubahan apa ya perubahan industri konstruksi ini nggak bisa berubah sangat cepat gitu. Tidak bisa Mm-mm. tiba-tiba ditransformasikan jadi digital dan macam-macam itu nggak bisa gitu menurut saya sih gitu. Nah sehingga beberapa kebijakan itu yang dari pusat itu jadinya seolah udah asal yang penting close dulu lah gitu, tuntutan pusat close, kita tetap jalan mengupayakan supaya teman-teman ini bisa shifting secara perlahan gitu. Tapi tuntutan-tuntutan pusat yang minta cepat itu kita closing dulu gitu. Jadi seolah-olah apa ya, ya ABS jadi asal Bapak senang, tapi kita tetap berupaya supaya bisa naik ke sana. Karena kan goals kita kelihatan tuh ke depan. Merger seperti apa kan udah kelihatan. Cuma memang kompetensi kita, leadership kami itu sangat sulit untuk ngejar apa ya, gapnya tadi Bu, digitalisasi dan macam-macam gitu. Mm. Nah, Gen Z beberapa kali masuk di kami memang dan agak ini sih ya, bukan merubah ya, maksudnya work life balance-nya itu memang kelihatan sekali. Spartanya kurang, tapi kalau saya lihat memang sedikit agak efisien dari kerjanya daripada kita. Gitu. Tapi tidak tidak ada apa ya, tidak kelihatan Spartanya yang budaya kita yang dulu gitu. Mm. Itu kadang-kadang bikin kita jadi kayak, loh kok sekarang kok gini? Saya mau merubah cara kerja, tapi karena saya sebagai leadernya, saya maunya kerjanya ya sebagai Spartan tadi gitu, di lingkungan saya. Mm. Ya mungkin kurang lebih seperti itu gambaran apa shifting budaya dan perubahan di organisasi saya. Oke, oke. Terima kasih sharingnya Mas Ridwan. Oke, yang lain monggo silakan. Mbak Fitri, yuk, Mbak Fitri, yuk. Oke. Oke, Bu. Vortex. Ya. Aduh, ntar tiba-tiba Tunjukkan di WA. aslinya, Mbak.
Baik, Bu.